بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allahumma arhamna bil Quran. Mari ibu-ibu kita perhatikan dua ayat ini. Ini ayat dua ini berkaitan dengan ayat sebelumnya atau berkaitan dengan dosa apapun yang dibuat oleh umat manusia. Ayat sebelumnya tentang masalah berzina, melakukan perbuatan homoseksual, melakukan perbuatan lesbian, melakukan perbuatan pelacuran dan sebagainya. Lalu ternyata dia pengen tobat. Atau pelaku-pelaku perbuatan dosa-dosa lainnya, mereka ingin taubat. Ini ayatnya ya. Innamat taubah, hanya saja taubat itu Allah, pasti Allah akan menerima. Lilladzina ya'maluna, untuk orang-orang yang melakukan as-su'a, perbuatan buruk, bijahalatin, karena dia statusnya masih jahil. Thumma, kemudian yatubuna min qarib, mereka segera bertaubat dalam waktu yang sangat dekat. Faulaika, maka mereka lah yatubullahu alaihim, yang akan diterima taubatnya oleh Allah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu aliman hakima, maha berilmu lagi maha bijaksana. Di sini disebutkan dosa yang macam apa kalau dia bertobat Allah terima taubatnya. Dosa yang macam apa? Dosa yang dikerjakan dalam keadaan jahalah, dalam keadaan belum tahu. Jadi kalau kita katakan jahalah, jahil itu kalau katakan tidak berilmu, oke. Tetapi ada orang yang tidak berilmu dan dia sadar, lalu dia mengejar untuk tahu. Ternyata masih ada hal-hal yang belum dia tahu, sudah terlanjur dia buat dan mungkin masih sedang dia buat. Tapi dia terus belajar dengan keras. Semua kesalahan dan dosanya itu saat dia kemudian tahu atau dikasih tahu orang, dia cepat taubat. Yang macam itu Allah terima taubatnya. Tapi ada orang yang tidak tahu, cuma nggak mau tahu. Dia tidak tahu, nggak mau ngaji. Dia tidak tahu tapi nggak mau bertanya pada ulama. Jadi orang macam ini, kapan dia akan taubat? Oh, nanti sudah mau mati baru saya taubat. Udah gaik-gaik dan tua, ya. Sudah kesakitan saya, kata udah divonis dokter oleh kamu seminggu lagi mati. Baru dia taubat. Padahal sebelumnya dengan sengaja dia tidak mau belajar. Dia menganggap waktunya akan terbuang sia-sia kalau akan duduk-duduk di majelis ilmu, akan baca-baca buku, dengarkan YouTube, ngambil habisin pulsa padahal dia lagi cari duit dan sebagainya. Akhirnya orang ini tetap dalam kebodohan, tidak terkira banyak dosa yang dia buat. Maka ketika dia menyengaja untuk taubat setelah waktunya divonis atau ajal rohnya sudah sampai di tenggorokan, Allah tidak mau terima taubatnya. Di sini ayat berikutnya, ya, walaysati taubah, ya. Tapi untuk yang di atas Allah mau terima. Dia tidak tahu tapi dia sedang bekerja keras untuk mencari ilmu, ya. Baik ibu-ibu, di sini ibu harus tahu dan di sini kita berikan kunci bahwa setiap orang yang berprinsip lebih baik saya enggak ngaji, karena kalau saya ngaji saya jadi banyak tahu, sementara saya belum sanggup mengerjakannya. Saya belum sanggup meninggalkannya. Maka saya berdosa. Lebih baik saya tidak ngaji agar saya tidak banyak tahu. Kalaupun terlanjur saya buat, saya tidak berdosa. Sesat itu fatwa, ya. Salah itu pernyataan. Jelas menuntut ilmu hukumnya wajib bagi lelaki muslim dan wanita muslimah. Menuntut ilmu itu wajib. Ilmu tentang halal haram, ilmu tentang tauhid syirik, ilmu tentang sesat dan bid'ah, ilmu tentang
perintah dan larangan. Ini wajib dia tuntut pengetahuannya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu yang punya telinga bisa mendengar, kamu yang punya mata bisa membaca, kamu yang punya otak hati bisa memahami, akan ditanya oleh Allah kenapa kamu tak pakai semuanya untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu. Lalu Allah juga menutup, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Neraka jahanam itu nanti akan diisi oleh jin dan manusia yang punya mata bisa membaca tapi dia tak mau baca, yang punya telinga bisa mendengarkan kajian tapi tak mau pakai untuk mendengarkan pengajian, yang punya otak hati bisa memahami tapi tak mau dia untuk mencari paham dan mencari ilmu. Orang macam ini kami puruk-purukkan mereka dalam neraka jahanam. Mereka sama dengan binatang di dunia. Binatang punya mata, bisa melihat. Binatang punya telinga, bisa mendengar. Tetapi mereka tak pakai untuk membaca, untuk mendengar kajian. Mereka tak pakai untuk cari tahu. Betul tidak? Maka dia binatang itu bahkan lebih sesat malah daripada binatang. Jadi siapa yang orang yang Allah terima taubatnya? Jawabannya, orang yang Allah terima taubatnya adalah orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Satu, dalam keadaan dia tidak tahu, sementara dia terus mencari ilmu. Yang kedua, dia taubatnya cepat. Jadi setelah dia tahu, cepat dia langsung taubat. Dia sesali masa lalu, dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi, dan betul-betul dia buktikan dia tidak kerjakan. Terus yang ketiga, di surat Ali Imran Allah katakan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu yang Allah terima taubatnya, enggak ngulangi lagi, Bu. Enggak ngulangi lagi. Baru Allah terima taubatnya. Kalau dia masih ulangi, maka ini bukan taubat. Karena taubat itu tidak akan mengulangi. Sekarang masuk ayat yang ke-18. Walaisatit taubah, dan tidak adalah taubat yang mau Allah terima lilladzina ya'maluna sayyi'at, untuk para pelaku dosa dan kejahatan yang mereka terus mengerjakan, hatta sehingga idza hadara, apabila telah datang ahadahumul mautu, kepada salah seorang di antara mereka kematiannya, qala, barulah ia berkata, inni tubtul an, sekarang aku menyatakan taubat. Jadi Allah tak akan mau terima taubat orang macam tu. Ala sakratul mautnya baru menyatakan taubat. Sudah sampai di sini anggapnya nyawanya, baru dia menyatakan taubat. Laisatit taubah lil ladzina ya'maluna sayyi'at, lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza ahdara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Begitu juga Allah tak mau terima taubat walal ladzina, dan tidak pula Allah mau menerima taubat orang-orang yang yamutuna, mereka mati, wahum kuffar, sementara mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir taubat dia mati, dalam keadaan mati itu dia taubat. Beda ya, dalam keadaan taubat dia mati itu beda dengan dalam keadaan mati dia taubat. Macam Firaun. Firaun mati sementara dia kafir sebelumnya. Kalau di atas orangnya muslim, yang di atas muslim tapi pelaku dosa besar. Kalau yang di bawah ini orangnya bukan muslim dan dia menyatakan kayak Firaun mengatakan amantu bi rabbi Musa, sekarang aku baru beriman dengan Robnya Musa, padahal dia masih kafir dan nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Allah tak terima taubatnya. Ulaika silahkan, merekalah orang-orang yang a'tadna lahum, kami menyediakan untuk mereka azaban alima, satu azab yang teramat sangat pedih. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, azab yang teramat sangat pedih. Nah inilah dia orang yang taubatnya Allah mau terima dan orang yang taubatnya Allah Subhanahu wa taala tak mau terima. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baca Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu. Kalau tak halal berarti apa itu? Haram. Antarithun nisaa karha, bahwa kamu memberikan warisan kepada para wanita karha, dalam keadaan paksaan. Bisa juga mengartikannya antarithun nisa, bahwa kamu mengambil warisan dari wanita dalam keadaan paksa. Lalu mati nyolai, sudah kita paksa dia untuk memberikan warisan pada kita. Tidak halal itu. Man ta'ajjala fi syai'in uqiba bihirmanihi. Orang yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, hukuman buat orang itu haram dia menerima. Jadi kalau ada anak yang maksa ibu, bagikan warisan untuk kami cepat, karena ibunya belum juga mati-mati, akhirnya diracuni ibunya. Ya, atau ketika ibu masih hidup sekarang, bagi-bagi warisannya sekarang. Nanti kalau ibu udah mati baru kami terima. Jelas sekarang Bu. Karena ibunya lama mati, dia bunuh. Yang membunuh haram menerima warisan. Dan perbuatannya mendesak sang ibu untuk agar segera membagi warisan padahal ibunya masih hidup, haram bagi orang yang mendesak itu. Dan kalau ibunya melakukan secara terpaksa, maka yang berdosa adalah si yang memaksa tadi. Gitu ya Bu. La tarithun nisaa karha. Janganlah kamu mewarisi para wanita atau menerima warisan dalam keadaan memaksa. Karha, dalam keadaan dia tak suka, kita paksa dia. Wala ta'dhuluhunna, dan janganlah kamu mempersulit mereka, menghalang-halangi mereka, litadhhabu, agar kamu bisa melenyapkan, bi ba'dhi, dengan sebahagian, ma ataitumuhunna, apa-apa harta yang telah kamu berikan kepada mereka, illa, melainkan, ayyatina bi fahishah, para wanita tersebut telah melakukan perbuatan keji, mubayyinah, yang teramat sangat jelas dan nyata. Jadi kita tak boleh Bu, agar si wanita tidak mendapatkan hak harta yang sudah kita janjikan kepadanya. Apa itu hak harta yang sudah kita janjikan kepadanya? Umpamanya kita melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita dan kita menjanjikan maharnya tapi utang. Maharnya 1 kilo emas, atau kita bayar di depan 1 gram. Janji 1 kilo, bayar baru 1 gram. Dan dia akan ansur umpamanya 1 gram 1 bulan. Nah, di sini ayat ini kan hanya umpama ya Bu ya. Ibu-ibu boleh saja kita menghayal yang hebat-hebat dan kita berikan contoh yang hebat-hebat supaya mudah memahaminya. Jangan kamu menghalang-halangi atau mempersulit wanita ya, supaya kamu bisa menghilangkan sebahagian apa yang sudah kamu janjikan kepada mereka. Jadi Bu, kita ancam-ancam dia. Ya, udahlah kamu sedekahkan saja ke saya. Mahar yang saya tidak akan sanggup bayar, ya. Kau awas kalau kamu tak hapuskan utangmu pula. Utang saya, utang mahar kepada yang saya janjikan kepada kamu, saya tumbuk mukamu. Ya. Saya akan usir makmu, bapakmu dari rumah ini. Jadi kita persulit dia atau kita tuntut dia agar dia minta cerai. Ayo ajukan cerai kepada saya. Ya. Kalau dia ngajukan cerai, dia yang ngajukan cerai, hukumnya bagaimana menurut agama Bu? Hilang. Bahkan mahar yang sudah wajib dikembalikan, ya kan? Jadi itu juga perbuatan haram. Kita buat wanita ini kesulitan hidup dengan kita dengan sengaja ini. Kita buat dia dalam keadaan gelagaban, sempit dan susah bersama kita agar dia minta cerai. Kalau dia minta cerai, berarti mahar yang dia dulu terima wajib dia kembalikan pada kita. صلى
sallallahu ala Muhammad sallallahu